ada cirinya. Tensi darahnya naik. Nah biasanya kalau tensi darah naik ada hubungan dengan garam. Terlalu banyak makan garam. Bukan garam yang di dapur, nggak bahaya itu. Garam yang ada di tubuh orang, keringat orang. Hati-hati tuh. Uang 100.000 bagi orang awam sama 101,000,000, nolnya 5. Tapi bagi orang yang sadar, di balik 100.000 ada energi yang berbeda. Di balik 100.000 ada energi yang tersimpan berbeda. Tergantung uang itu diambil dengan cara apa. Makanya Einstein mengatakan di balik materi ada energi, tergantung C-nya, C kuadratnya, cahaya di atas cahaya. Makanya orang yang sudah tahu jati dirinya, yang sudah tahu cahaya di atas cahaya, yang sudah mengalami kelahiran yang kedua, gak mungkin korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mereka yang belum hidup, belum mengalami kelahiran. Jadi Musa minta apa buat kaumnya? Minta air. Air itu lambang dari kelembutan, kesejukan, kekuatan, fleksibilitas. Air dimasukkan ke botol jadi botol. Air masukkan ke gelas jadi gelas. Tergantung tempatnya. Air itu mengajarkan fleksibilitas, mengajarkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya adaptif terhadap segala situasi. Gak usilan, gak baperan, dia bisa menerima semua orang apa adanya. Makanya dia damai. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Pertanyaan, kapan Bapak Ibu mau memukul batu itu dengan tongkat? Kapan? Supaya terpancar 12 mata air. Kalau sudah terpancar 12 mata air, Allah, Rasul dan hamba sudah gumulung manunggal menjadi satu kesatuan. Solatnya doim, tidak bergantung pada waktu lagi. Solatnya sepanjang waktu. Bapak Ibu, semua orang kalau lagi solat duhur 4 rakaat, kan gak ada sedang ngomongin orang. Ada gak orang lagi solat ngomongin orang? Ada gak orang lagi solat korupsi? Ada gak orang lagi solat merugikan orang lain? Enggak, ke solat mah. Semua dilakukan itu setelah selesai solat. Jadi kalau solat melakukan itu lagi, solat melakukan itu tersolat. Karena kata Quran surat Al-Ma'arij, Mi'raj. Solat itu harus dilakukan terus menerus. Itu kata Quran itu. Solat itu harus dilakukan terus menerus. Dan kalau solat yang dimaksud adalah solat yang pakai gerakan-gerakan itu, masa mau terus menerus melakukan itu? Suami minta ditemenin, maaf lagi sholat. Anak pulang ke rumah lapar, maaf ibu lagi sholat. Tapi kalau sholat yang hakikat, mengingat Allah karena sudah menyunggal antara hamba dengan Allah dan Rasulnya, masak, ingat Allah. Maka masaknya menjadi enak. Walaupun yang dimasak cuma pindang, daging, ikan, enak. Ada riset yang bagus. Konon kabarnya kalau orang masak tidak punya cinta, katanya yang dimasak itu hasilnya beda frekuensinya, beda energinya. Oke, sampai sini mengerti? Jadi mengerti pesan ayat ini? Pertanyaannya, kapan Bapak Ibu mau menghancurkan batu itu? Kapan? Sekarang. Stop membicarakan orang, stop komentari orang.
terima semua kenyataan hidup apa adanya. Itulah cara kita menghancurkan batu-batu kita itu. Hancurkan batu itu supaya terpancar 12 mata air. Gitu. Coba seminggu setelah mendengarkan kajian ini, Bapak Ibu, mau marah, ingat, saya nggak mau menyakiti diri saya lagi. Saya tidak mau batu saya semakin keras lagi. Udah, daripada marah, saya lebih bagus memaafkan. Daripada saya menyalahkan, sekarang lebih bagus saya memahami. Saya pahami. Pasangan saya seperti itu sifatnya, saya paham sekarang. Karena dibesarkan di lingkungan keluarga yang seperti ini, dia juga tidak salah betul. Dia juga mewarisi warisan dari ibu bapaknya. Ditampi. Coba beres. Tong para sewa. Sebal saya makan upah sewa. Pengen nyubit. Eureun-eureun eta rumah tangga tiba heula nepi ka ayeuna ngadon cekcok. Jeung cekcok teh berjamaah. Batur mah cek jamaah teh salat, ieu mah cekcok. Cing atuh sakali ewang. Mudak cekcok teh gantian. Ya, Bu? Terus kan? Nah, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Tiap Anda ini punya tempat minum masing-masing. Ada sumber air di sini, ada sumber kehidupan di sini. Siapa itu? Allah Al-Latif, Allah yang Maha Lembut, tidak pernah meninggalkanmu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Tiap-tiap orang punya tempat minumnya sendiri-sendiri. Jangan cari tempat minum di luar dirimu. Kata Allah, segala kebutuhan tentangmu sudah aku sediakan di dalam dirimu. Da urang mah keluar wae. Kalau ada masalah mencari jalan keluar terus. Coba sekarang cari jalan ke dalam. Sudah terbukti kalian cari jalan keluar itu pasea berantem, gak ada selesai-selesainya. Coba sekarang cari jalan ke dalam. Oh, rumah tangga saya begini, jangan salahkan anak, jangan salahkan pasangan. Jangan-jangan salah saya. Sekali-kali itu salahkeun maneh teh. Nyalahkeun batur wae. Paham? Nah, nanti batu ini dihancurkan. Ego ini dihancurkan, lama-kelamaan perhatikan. Ternyata begitu saya mencari jalan ke dalam, kok semua yang di luar jadi berubah ya. Saya gak pernah usil sama suami, tidak pernah komentar lagi mau pulang jam berapa. Pokoknya kalau pulang suami saya, suamiku. Dipeluk, gak ditanya kenapa terlambat, gak ditanya bawa uang berapa, biarkan aja. Ternyata begitu tidak diinterogasi, tidak diperlakukan tidak adil, malah pemberiannya lebih banyak. Karena kita mengubahnya ke dalam. Anak salah, anak nakal, terus digebukin anak. Tanya itu anak melihat itu, melakukan itu dari mana? Jangan-jangan kan melihat kita. Coba begitu. Paham? Jadi tiap orang ada tempat minumnya? Ada. Sudah tahu Bapak Ibu tempat minum Bapak Ibu? Sudah tahu sumber airnya? Ya Allah. Makanya disitulah kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Cari orang yang tahu, yang menunjukkan sumber air keberkahan kita, sumber kesejukan kita. Aduh, sagaranya ada di sini Bapak Ibu. Ada di sini, ya Allah. Bukan di mall. Bukan di negara tertentu, bukan. Di sini kata Allah, di tiap-tiap Anda ada tempat minum Anda. Sudah disediakan Allah. Sayang, sagara kesejukan itu belum dijangkau. Danau kesejukan itu belum kita jangkau sampai sekarang. Karena kita tidak pernah menyelam ke dalam. Loba ting keluar. Maka kata Allah, makan dan minumlah.
makan dan minumlah. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Kumaha tuh cara makan dan minumnya. Gak bisa lewat mulut ini. Maka kenali dirimu. Kenali dirimu. Diri sejatimu itu punya mulut sendiri untuk memakannya. Bukan dengan ini. Kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, lihatlah makanan yang lebih baik. Di Quran surat Al-Kahfi ternyata makanan bukan dimakan, tapi dilihat. Berarti untuk bisa melihatnya harus terbuka dulu dong mata kolbunya. Ini masih merem. Ya Allah, pantesan kering kerontang jiwa kita ya. Sudah duit gak punya, kepala pusing. Aduh, hidup jadi neraka terus tiap hari ya. Paham sampai di sini? Lihat ayat terakhir dari Allah. Ya. Allah mengatakan, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi. Mana bumi? Nih bumi. Bumi itu diri kita. Dan jangan bikin kerusakan di sini. Maaf Bapak Ibu. Kebanyakan manusia setiap hari bikin kerusakan di sini. Perlu saya kasih contoh? Nih saya kasih tahu. Apa yang kita makan? Dari mana asal usul? Di balik makanan yang kita makan ada energi masuk ke sini. Saya makannya sudah bagus Pak, sudah dihalal, sudah dizakati, bagian untuk orang lain sudah saya keluarkan. Bagus. Gimana urutan makannya? Oh saya kalau makan, pertama saya makan nasi dulu, saya makan daging, makan ayam, makan ikan. Setelah itu kalau keceklek baru minum. Setelah itu baru makan buah, cuci mulut. Waduh, kalau orang model makan kayak gitu, urutan makannya udah salah, pasti lambungnya itu masalah. Kadar asam lambungnya tinggi, kenapa? Yang masuk nasi dulu, ikan dulu, semua yang padat-padat. Bagaimana lambung mau melarutkan makanan yang masuk padat? Begitu minum air, itu pun kalau keceklek, air kesambat di atas. Jadi air tidak bisa melarutkan makanan. Akibatnya lambung bekerja keras seperti mesin cuci. Nyucinya banyak, sabun sudah masuk, ari cai poho. Rusak lambungnya, luka. Makanya penyakitnya apa? Sudah gitu kepala gampang pusing, kunang-kunang, sulit konsentrasi. Waduh, melebar tuh penyakit. Karena bikin kerusakan di muka bumi. Makan seperti kebanyakan orang makan. Coba sekarang makannya diubah. Pakai rumus 3J. Jamnya harus tepat karena tubuh ini menghendaki rutinitas tubuh ini. 2, jumlahnya harus pasti. Yang ketiga, jenisnya dibutuhkan apa tidak. Coba makannya, minum dulu air. Tek 300 mili. Kalau ada air hangat. Baru makan buah. Santai aja. Baru makan sayur. Bahkan kalau bisa, menurut ahli gizi, beri jeda 30 menit sampai 1 jam. Biar lambung kita mengambil sari-sari dari buah itu untuk kesehatan tubuh kita. Baru makan yang lain-lain. Nasi nanti belakangan, itu pun kalau dibutuhkan. Coba. Gitu enggak makannya? Makan aja harus diajarkan. Bagaimana mengalami kelahiran yang kedua. Akibatnya apa? Tubuh ini tidak siap untuk menjadi kendaraan.
Karena kita bikin kerusakan di sini. Sudah tubuhnya rusak, ditambah lagi yang kedua. Orang lain ngomongin kita masuk. Orang lain bicarakan kita masuk. Waduh, itu lebih parah lagi. Tubuh ini jadi rusak. Yang tadi rusak tubuh fisiknya, yang kedua rusak tubuh mentalnya. Yang berikutnya rusak tubuh jiwanya. Amburadul jadinya. Apa yang terjadi? Di usia muda sudah tidak produktif lagi. Mau joget aja gak bisa, padahal umur baru 35. Kartos Bu? Kartos ini? Jadi apa intisari dari ayat ini? Kapan batu yang sudah mengeras itu mau dipukul? Kapan? Sekarang. Bagus. Bagus. Ya. Coba dilempar pakai batu, sakit apa tidak? Kalau dilempar pakai air, malah sejuk. Betul enggak? Itu. Makanya yang masih membatu coba. Kalau membatu keluar dari sini kata-katanya pasti aja menyakitkan. Tatapannya penuh dengan curiga. Saudara datang ke rumah aja kangen, langsung ditutup pintu, bejakeun eueuh di imah. Bisa nginjem duit. Ya, kalian tuh aneh-aneh aja hidupnya. Aduh, bikin neraka terus tiap hari. Lanjut. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 12. Tadi ayat yang tadi saya sampaikan bicara tentang 12 mata air kan? Kalau sudah muncul 12 mata airnya di sini, aduh orang yang kayak gitu. Lembut, bijaksana. Keun we can aya mah tuh tong demutan. Da abdi mah teu nambutkeun. Didoakeun nya sing sarejekina. Tos tong demutan. Nah. Sudah terpancar tuh 12 mata air. Yang masih membatu mah, ari mana janji teh kumaha apan kamar. Hayang dilaporkan ke polisi. Orang kayak gitu, aduh, gak dirindukan. Manuk itu hayang papangi jeung jelema kitu. Jigana kuntilanak ke sarieun setan. Ya. Kadang-kadang kita suka meremehkan hal-hal kecil. Aduh. Tidak bijaksana. Tidak ada di sini itu apa ya? Keinginan menyenangkan orang lain, menenteramkan orang lain. Selalu ingin menekan. Yang penting saya senang. Batu kudu ditenggel tah ku tongkat Musa. Ya. Siapa Musa? Musa itu ya seorang rasul di zamannya. Dalam konteks kekinian tentu saja Musa yang sebenarnya adalah guru sejati kita di sini. Ikuti coba hati nuranimu di dalam. Ya. Nah di Quran surat Al-Maidah ayat 12 ini diceritakan lagi. Ini indah sekali ayat, perhatikan. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan telah kami angkat di antara mereka 12 pemimpin. Kok 12 lagi sih? 12 pemimpin, setahu saya kan pemimpin satu aja. Bahaya lamun 12. Kalau di dalam satu negara ada 2 matahari kembar, itu sudah bahaya. Sangat berbahaya, itu bisa masyarakat diadu. Dan itu terjadi di negara-negara lain yang ada 2 matahari, 2 kekuatan. Makanya kita cuma satu aja kalau pemimpin untuk negara. Tetapi Quran mengatakan kami angkat 12 pemimpin. Lihat Bapak Ibu saya semua, lihat sini, fokus.
Di Quran ada kata-kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya dari wanita. Laki-laki itu siapa? Laki-laki itu rohani. Wanita siapa? Wanita itu jasmani. Orang yang ruhaninya sudah waras, sudah mengalami kelahiran yang kedua, pasti akan bisa memimpin tubuhnya, memimpin jasmaninya. Gak mungkin bikin kerusakan di muka bumi ini lagi. Teh nyeri hatean, tidak baperan. Karena takut bikin kerusakan di muka bumi ini. Itu. Nah, kenapa di sini ada 12 pemimpin? Ulangi lagi. Laki-laki pemimpin wanita. Laki-laki hakikatnya apa? Rohani. Wanita hakikatnya apa? Jasmani. Betul nggak kita berpasangan, Ibu? Sejak dari diciptakan oleh Allah tuh kita sudah berpasangan. Da urang mah pasangan teh teu oleh caroge we jeung bojo. Itu mah pilihan. Pasangan itu mutlak. Ada di sini. Kita ini sudah berpasangan sejak diciptakan oleh Allah. Ada ruhaninya, ada jasmaninya. Nah, ruhani ini baru jadi pemimpin bagi jasmani kalau ruhani itu sudah terlahir. Maka di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka berbicara tentang ruhani harus 3. Kan syahadat juga tadi 3. Ada Allah, ada Rasul, ada hamba. Paham? Kalau 1 sudah ketemu 2, maka ruhani kita akan gagah persakasa. Jadi pemimpin. Lihat tuh orang-orang yang ruhaninya sudah hidup. Dia bisa mengendalikan dirinya. Gak ada kemarahan lagi. Coba. Kira-kira kalau hidup begitu enak gak? Iya capai. Kapan? Gitu. Pengen nyubit saya tuh sama kalian tuh. Pernah baca ayat ini? Pernah. Entah berapa kali kalian baca ayat ini. Tiap Ramadan pasti baca bukan? Iya. Sampai nggak ngerti isinya apa. Nah sekarang saya bacakan. Ya. Makanya di sini tidak ada tes baca Al-Quran, nggak ada. Sini. Kalau mau yang begitu silahkan cari tempat lain. Karena banyak yang mengajarkan itu. Kalau di sini ngajarin itu kan nanti Quran nggak tersentuh-sentuh isinya. Saya ingin membukakan isinya. Saya ingin membukakan mutiaranya Al-Quran. Mengerti sekarang? Makanya yang diangkat untuk menjadi 12 pemimpin Bani Israel. Orang yang berjalan menuju Tuhan. Yuk berjalanlah menuju Tuhan. Dan hebatnya Allah. Ketika Allah menghendaki hambanya menuju dia dan Rasulnya. Maka pintu-pintu dunia oleh Allah ditutup sementara waktu. Makanya orang kalau mau belajar spiritual biasanya bangkrut dulu. Amburadul dulu. Udah pensiun baru cari saya. Makanya kalian ini ingin katanya Allah nomor 1. Bohong. Allah mah engke upami abdi tos pensiun. Abdi mah ngaos teh engke upami tos pensiun. Mejong Jon. Begitu udah pensiun, apa yang terjadi? Duit geus teu boga. Awak geus reod. Pendengaran sudah mulai budak. Mata kunang-kunang. Cenah ge geus pensiun, rek diajar ngaji. Ari geus pensiun teh atuh da abdi mah tos sepuh. Bade ka mana-mana teh cara rangkeup. Tuh, modar. Padahal kalau ngomong tuh kayak yang bener ya kita itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti abdi mah hirup abdi maut abdi.
Mangga nyangkeun ka Gusti. Ceuk Gusti teh, eta hirup anu geus pengsiun teh. Makanya saya mah gak heran kalau di kelas-kelas saya suka cerita. Saya mau bikin WC saya sekelas bintang 5. Duh hanya kal Pak. Abdina tos pensiun. Mane keur aya mah. Ingat-ingat acan henteu ya. Gitu. Makanya di Quran jelas manusia itu dikatakan innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru zazua wa idal masal khairul manwa illal musallin. Sesungguhnya manusia itu bersifat pelit dan keluh kesah. Apalagi ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia lupa. Apalagi ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia kikir. Dia protes. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah sholat. Kan timbul pertanyaan, kenapa ya saya udah sholat masih kayak gitu? Tah, kumaha tah sholatna? Sok, makanya perbaiki. Jadi maulid dengan mi'rajnya Nabi Muhammad itu sebetulnya itu identik. Karena maulid dan mi'raj itu sama-sama kelahiran sebetulnya. Itu kelahiran ruhaniah. Saat dimana Nabi Muhammad awal mengenal Tuhan. 12 Rabiul Awal. Ini baru dibukakan luarnya ya. Dalamnya mah belum. Enak aja. Dalamnya harus praktek langsung. Ya, ini baru teorinya itu. Supaya Bapak Ibu tahu, oh geningan ayat-ayatnya gitu. Ya, ada yang baru tahu kalau di Quran ada angka 12? Baru tahu hari ini? Alhamdulillah tuh hari ini gitu ya, jadi tahu. Lihat ayat ini. Setelah diangkat 12 pemimpin tadi, berarti ruhaninya sudah mengalami kelahiran. Kenapa? Ruhaninya sudah dilahirkan oleh Sang Maharuhani, sudah mewarisi kodrat ilahi. Awas, perhatikan saya. Makanya Nabi Muhammad disebut tahaluk bi ahlakillah. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya Allah. Kenapa? Sudah menyerap kodrat ilahi. Kenapa menyerap kodrat ilahi? Karena beliau sudah mengalami kelahiran yang kedua. Di kelahiran yang kedua, yang melahirkan bukanlah tubuh. Yang melahirkan adalah dia yang maharuhani. Itu yang namanya hidayah. Oh ya Bapak Ibu, kayaknya hidayah. Terang hidayah teh naon? Tuh. Hoyong cenanya, ari taros hidayah teh naon? Teuing da ceuk batur oge alus cenah hidayah teh. Dah masjid abdi ge eta namina Al Hidayah. Hidayah itu bahasa Arab dari kata hudan. Hidayah itu al-hidayah berarti petunjuk. Nyata, bungkelekan, aya barangna al-hidayah. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidayah? Kata Allah, sederhana. Sederhana kata Allah. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Kalau kamu ingin dapat hidayah kata Allah, gunakan telingamu untuk mendengar. Itu kata Quran. Urutan dapat hidayah itu pertama, gunakan telingamu untuk mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul. Dengarkan perkataan dari siapapun, dengarkan. Setelah mendengarkan berikutnya fayattabi'una ahsanahu. Kalau perkataan yang disampaikan itu baik, ikuti. Kalau masuk akal, ikuti. Percuma Bapak Ibu dengar saya bicara seperti ini kalau nggak diikuti. Percuma kalau cuma mendengar, masih jauh dari hidayah. Karena urutan hidayah pertama mendengar, yang kedua mengikuti. Fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Baru yang ketiga kamu akan dapat hidayah. Jadi hidayah tidak bisa disampaikan tanpa upaya kita. Jadi hidayah itu mendengar, mengikuti. Jadi Bapak Ibu setelah hadir di sini, ini baru gerbang hidayah, mendengar. Berikutnya apa? Fayattabi'una ahsanahu, ikuti. Baru berikutnya dapat hidayah. Apakah itu selesai? Belum.
Puncaknya hidayah adalah ulaikahum ulul albab. Kalian harus jadi ulul albab. Siapa ulul albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ternyata puncaknya hidayah itu ingat kepada Allah. Ya Allah, eling lan waspodo. Itu leluhur kita ngajarkan itu. Keren ya leluhur kita. Ajaran Nusantara itu eling lan waspodo. Wah, keren. Ajaran Qur'annya ulul albab. Ulu itu hanya pemilik, albab itu dari kata lub. Lub itu kolbu. Jadi ulul albab bahasa lainnya adalah ahlul bait.